Cina langsung merebut Laut Cina Selatan dalam konfrontasinya pada Filipina. Perkelahian pun terjadi di tengah laut dan mengakibatkan 8 orang terluka. Satu di antaranya kehilangan ibu jari. Kondisi ini mengakibatkan Laut Cina Selatan sangat panas dan dapat memicu perang yang harus diwaspadai. Kondisi di wilayah Laut Cina Selatan (LCS) kembali memanas. Terbaru, sebuah konfrontasi langsung terjadi antara Angkatan Laut China dan Filipina, yang terus bersengketa atas wilayah perairan itu. Dalam laporan The Guardian, Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024, kejadian ini terjadi saat dua perahu karet yang diawaki oleh personel Angkatan Laut Filipina mendekati dangkalan lokasi karamnya kapal Sierra Madre untuk mengirimkan pasokan bahan logistik pada petugas yang berada di sana. Namun dalam perjalanan, petugas penjaga pantai China melihat gerak perahu karet itu. Mereka pun berupaya mengganggu jalannya perahu tersebut sehingga memicu perkelahian dan tabrakan. Setidaknya 8 warga Filipina terluka, termasuk 1 orang yang kehilangan ibu jarinya. Para korban luka sendiri diselamatkan oleh salah satu dari 2 kapal patroli penjaga pantai Filipina yang sejatinya menunggu perahu karet itu dari kejauhan. Untuk nasib perahu sendiri, mereka ditarik oleh pihak China. 2 perahu karet itu ditarik oleh personel penjaga pantai China dan kemudian ditinggalkan setelah dirusak dan dikosongkan isinya, kata 2 orang sumber yang merupakan pejabat Manila. Menanggapi insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri Filipina mengecam apa yang digambarkannya sebagai tindakan ilegal dari China. Mereka menambahkan bahwa sulit untuk mencapai dialog dengan Beijing terkait persoalan-persoalan di perairan LCS. Dialog dan konsultasi tidak dapat dicapai jika kata-kata China tidak sesuai dengan tindakan mereka di perairan, tegas lembaga pemerintah Filipina itu. Amerika Serikat yang merupakan rival China, memberikan pembelaan terhadap Manila. Washington mengatakan bahwa mereka berkewajiban membela Filipina sesuai dengan perjanjian menjadi sekutu antara kedua negara. Di sisi lain, penjaga pantai China memberikan versi berbeda mengenai kejadian tersebut dengan mengatakan Filipina sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden ini. Mereka mengklaim 2 perahu karet itu mengabaikan peringatan dan perkataan kapal China. Kapal Filipina mengabaikan peringatan serius China yang berulang kali dan secara berbahaya mendekati kapal China dalam navigasi normal dengan cara yang tidak profesional, sehingga mengakibatkan tabrakan, papar penjaga pantai China. Hal serupa juga disampaikan Kementerian Luar Negeri China. Lembaga diplomasi Beijing itu mengklaim bahwa 2 speedboat Filipina yang berusaha mengirimkan bahan bangunan dan pasokan lainnya ke Sierra Madre. Tindakan penjaga pantai China adalah tindakan yang profesional, terkendali, masuk akal, dan sah, tuturnya. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia dengan beberapa negara terletak di bibir lautan itu seperti Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. China bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus, di mana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi, 1,4 juta mil persegi. Bahkan, China dilaporkan telah membangun kota seluas 800.000 mil persegi di Kepulauan Paracel bernama Sansa. Sementara itu, beberapa insiden telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir di dekat Second Thomas Shoal, yang berjarak kurang dari 370 km dari pantai Filipina. Di lokasi inilah terdapat bangkai kapal Sierra Madre, yang kandas dan saat ini menjadi pos terdepan teritorial Manila. Pemerintah China menyalahkan Filipina atas bentrokan menegangkan di Laut China Selatan. Dalam rekaman video tentang bentrokan tersebut, terlihat para personel penjaga pantai China mengacungkan pedang dan tombak saat menaiki kapal militer Filipina. Kapal-kapal Filipina sengaja menabrak kapal-kapal China. Selain itu, personel Filipina menyiramkan air dan melemparkan benda-benda ke arah staf administrasi China. Tindakan ini jelas meningkatkan ketegangan di laut, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina,
Jenderal Romeo Browner menuduh kapal-kapal China sengaja menabrak kapal-kapal Filipina. Aparat penjaga pantai China kemudian dituduh menaiki kapal-kapal tersebut dan menyita persenjataan di dalamnya. Seorang tentara Filipina kehilangan jempolnya ketika kapalnya ditabrak, kata sang jenderal. China membantah aparat mereka sebagai pihak yang bersalah seraya mengatakan bahwa para personel penjaga pantai telah bersikap terkendali. Jenderal Browner mengatakan anak buahnya melaporkan melihat penjaga pantai China bersenjatakan pisau, tombak, dan pedang. Dia mengatakan ini adalah pertama kalinya pasukan Filipina melihat aparat China menggunakan senjata tajam di wilayah tersebut. Kami melihat di video bagaimana aparat China bahkan mengancam personel kami dengan mengarahkan pisau mereka ke personel kami, kata Jenderal Browner. Dia mengatakan bahwa para personel penjaga pantai China juga menyita sejumlah senjata dan menghancurkan barang-barang termasuk motor dan melubangi perahu karet di dalam kapal Filipina. Insiden itu, tambahnya, merupakan pembajakan. Mereka tidak mempunyai hak atau wewenang hukum untuk membajak operasi kami dan menghancurkan kapal-kapal Filipina yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif kami, kata Jenderal Browner. Namun, Beijing membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa personelnya bertujuan untuk memblokir transportasi ilegal. Langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh penjaga pantai China di lokasi tersebut profesional dan terkendali. Dalam pernyataan sebelumnya, penjaga pantai China mengatakan Filipina sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden tersebut karena tentara Filipina mengabaikan peringatan serius China yang berulang kali dan secara berbahaya mendekati kapal China dalam navigasi normal dengan cara yang tidak profesional, sehingga mengakibatkan tabrakan. China bertumbuh terlalu dan sangat pesat dan terlampau kuat di Asia, walau merangkak bersama dengan negara di sekitarnya. Penekanan dan hukuman tegas bagi para koruptor membuat China menjadi negara yang sangat besar dengan sangat cepat. Ini mengakibatkan China merasa sangat mudah untuk melibas teritori yang mereka inginkan karena bisa jadi mereka menginginkan ikut mencoba seperti apa yang dilakukan Rusia. Hal ini sangat berbahaya bagi negara sekitar, di mana belum ada negara yang bisa menyamai setengah dari kemampuan China secara keseluruhan. China memiliki persenjataan yang tertutup, yang mana senjata milik China yang pernah diketahui dunia bisa jadi hanya 5% saja. Mereka memproduksinya sendiri dengan sangat cepat. Jika perang sampai terjadi, inflasi ekonomi dan kemanusiaan dapat terjadi sangat pesat, yang mana China terlalu kuat di Asia. Terbukti mereka sedikit bicara, tak pernah pamer apapun, tapi banyak bertindak malah sampai mengabaikan peringatan negara tetangga dan hukum. Ini nyata. Para tetanggamu apa lagi? Hai, saya Buoni. Dan kamu, siapa?